semuanya. Jadi saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi APBN mulai dari pengertian, fungsi, struktur, dan tujuannya. Apa sih itu APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara? Baik, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Pengertian APBN. APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, pengertian APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945. Perubahan disebutkan APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditunjukkan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Pengertian APBN adalah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan APBN adalah meliputi 5 hal sebagai berikut. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. RAPBN ini selanjutnya dibahas bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah. Ada beberapa siklus pembahasan APBN yang terbilang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Selama pembahasan anggaran, disusun rencana anggaran yang biasanya dibahas di tingkat komisi DPR dengan kementerian atau lembaga negara terkait yang jadi pengguna anggaran. Rencana-rencana anggaran tersebut kemudian akan disusun kembali oleh Kementerian Keuangan yang berperan sebagai bendahara negara. Ini karena Kementerian Keuangan nantinya akan menyinkronkan semua rencana pengeluaran dengan target penerimaan seperti pajak dan penerimaan non-pajak seperti PNBP dan hibah. Tujuan dari penyusunan APBN. APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran sebuah negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Untuk menyesuaikan dengan asumsi dasar makro, setelah melalui berbagai siklus tersebut, barulah RAPBN tersebut kemudian disahkan oleh DPR menjadi APBN. Selain itu juga tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Fungsi APBN berdasarkan pasal 3 ayat 4 UUD nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, ditegaskan bahwa APBN mempunyai 6 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, APBN berfungsi sebagai otorisasi, artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kedua, APBN berfungsi sebagai perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, APBN berfungsi sebagai pengawasan, yang berarti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Lalu fungsi alokasi yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Sebagai stabilitas, yakni anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan. Beberapa faktor penentu postur APBN adalah sebagai berikut. 1. Belanja negara. Belanja pemerintah
pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. 2. Pembiayaan negara. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. 3. Pendapatan pajak. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri pendapatan pajak penghasilan (PPH), pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN), dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan banyak lain. 4. Pendapatan negara. Pendapatan negara didapat melalui penerima perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajak atau untuk APBN adalah biasanya melalui kepabean dan cukai, penerimaan pajak dan hibah. Selain itu, pendapat negara juga didapat melalui penerimaan negara, bukan pajak dan lainnya. 5. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi (SDA migas), penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA non-migas), pendapatan bagian laba BUMN. 6. Penyusunan APBN. Proses penyusunan dan penetapan APBN adalah dapat dikelompokkan dalam 2 tahap. Pertama, pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus.